Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabarnya kalian? Semoga dalam keadaan sehat, semoga rezekinya lancar dan tetap semangat. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari kelas 1A D4 Akuntansi Manajerial Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di video kali ini saya akan membahas mengenai review video dari channel YouTube Endgame yang judulnya Narator Bangsa Harus Bisa Berimajinasi. Hal ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jadi video ini dibuat oleh Bapak Gita Irawan Wirjawan. Beliau merupakan pengusaha, beliau juga merupakan seorang yang pernah menduduki jabatan sebagai Menteri Perdagangan di bawah Kabinet Kerja Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian bintang tamunya yakni Bapak Mardi Huwowik. Beliau adalah seorang pengusaha juga, seorang YouTuber yang cukup terkenal dengan nama channel YouTube-nya Bosman, dan juga dulunya dikenal sebagai pengamat terorisme. Jadi video ini dimulai dengan menceritakan masa kecil dari Pak Wowik. Seperti yang diketahui bahwa Pak Wowik ini berasal dari Desa Madiun dengan cita-cita yang sangat tinggi untuk bersekolah di luar negeri. Adapun teman-temannya, walaupun teman-temannya mengatakan bahwa kita cuma anak desa, mana mungkin bisa bersekolah di luar negeri, tetapi Pak Wowik dengan tekadnya yang sangat kuat mendaftarkan dirinya dan berhasil lolos bersekolah di Amerika, tepatnya di San Francisco dengan jurusan Criminal Mind. Kemudian muncul pertanyaan dari Pak Gita kepada Pak Wowik. Memisalkan bahwa jika di sekolah diajarkan untuk memilih sayap kiri, apakah Pak Wowik akan memberontak dan memilih sayap kanan? Kemudian Pak Wowik berkata, orang itu tidak akan pernah berubah. Sekali melihat ke barat, akan tetap melihat ke barat, tidak mungkin melihat ke timur. Adapun dalam melakukan sesuatu, akan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi kita, tetapi akan ada beberapa hal juga yang akan membuat kita konsisten. Nah, hal yang membuat kita konsisten inilah yang akan menjaga kita agar tidak berbelok ke arah lain. Kemudian Pak Wowik berkata, beliau itu cinta Indonesia dan akan tetap cinta Indonesia karena ada satu hal yang membuatnya tertarik, yaitu budaya logam dari Indonesia. Sebenarnya beliau ini dilahirkan di sebuah keluarga kecil yang dari garis keturunan ayahnya itu merupakan keturunan pandai besi. Jadi ada pesan dari orang-orang terdahulunya bahwa penjajah masuk ke Indonesia itu bukan untuk mengambil rempah-rempah, tetapi untuk mengambil budaya logam dari Indonesia. Pak Wowik berkata, dari 1000 tahun yang lalu belum ada negara-negara di dunia yang mempunyai menggunakan logam. Hanya di Indonesia yang menggunakan logam. Hal itulah yang membuat budaya logam di Indonesia itu sangat tinggi. Adapun juga pesan dari moyangnya itu Sunan Bonang untuk mematikan api dan menyalakan api kembali pada garis keturunan ke-17. Dan inilah masanya. Itulah mengapa Pak Wowik merasa sangat antusias untuk menyambut masa keemasan dari garis keturunan yang ke-17 ini. Dan Pak Wowik sangat merasa apresiasi. Kemudian kata Pak Gita bahwa orang-orang Indonesia itu sangat banyak yang merangkul social science, tapi kurang merangkul empirical science. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia masih berada di bawah garis ketertinggalan. Dapat dibuktikan dari penguasaan teknologi dan penguasaan ilmu pengetahuan, di mana negara-negara maju penguasaan teknologinya itu menjadi garis terdepan. Tetapi Pak Gita optimis jika kita menekuni apa yang menjadi kekurangan kita, maka kita akan menjadi lebih maju juga seperti negara-negara maju di luar sana. Itulah mengapa kita membutuhkan narator-narator yang menjadi yang membawa efek positif untuk kemajuan bangsa. Kemudian Pak Wowik mengambil dua tokoh yang menjadi acuannya, yaitu
Presiden Soeharto dan juga Presiden Barack Obama. Keduanya ini merupakan imajinatif naratif, yaitu ketika keduanya melakukan naratif, maka orang-orang yang mendengarkan narasinya itu akan memainkan theater of mind mereka. Jadi apa yang disampaikan itu akan menjadi tersimpan di dalam pikiran mereka. Sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya itu menumbuhkan budaya membaca. Seperti diketahui bahwa orang-orang yang budaya membacanya tinggi itu akan memiliki wawasan yang tinggi juga, akan memiliki perspektif yang luas pada sesuatu hal. Jadi mungkin budaya-budaya membaca ini harus ditingkatkan lagi di Indonesia. Perlu diketahui juga bahwa di luar negeri itu jika kita ingin membeli buku di sebuah toko buku, pelayanannya itu sangat bagus, sangat tinggi. Jadi orang-orang yang datang membeli buku atau datang melihat-lihat buku, mereka merasa terdorong untuk membeli dan terdorong untuk membaca. Mungkin hal-hal yang seperti ini bisa ditingkatkan di Indonesia juga, bisa dikembangkan di Indonesia juga. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.